Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita untuk satu aktivitas mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan memahami, mengamalkan dan istiqomah di dalamnya hingga datang kematian menjemput kita. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala setelah kematian kita. Itulah kehidupan yang kedua. Kehidupan pertama adalah kehidupan di dunia. Kehidupan yang kedua yaitu kehidupan di alam akhirat. Merupakan dimensi waktu yang sangat berbeda. Adapun ruangnya, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengganti bumi sebagai ruang hidup pertama kita dengan ruang hidup yang baru. Ruang hidup yang baru itulah disebut dengan Al-Mahsyar. Al-Mahsyar adalah tempat berkumpul. Seluruh manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di tempat itu. Maka bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ibrahim 14 pada ayat 48, Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahidil qahar." Apa kata Allah? Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Was samawat, demikian pula langit
Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala, menghadap kepada Allah, menunggu keputusan Allah. Maka bumi digambarkan pada saat itu putih. Tekstur tanahnya lembut bagai tepung. Warnanya putih bagai perak mengkilat. Tidak ada satupun tanda-tanda. Sebagaimana hari ini ada pohon, ada gunung, ada laut, ada sungai, sehingga orang bisa mengetahui ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Saat itu tidak ada tanda-tanda apapun. Satu-satunya tanda yakni asyamsu, matahari. Tapi ironinya ketika itu matahari pas di atas kepala setiap orang. Kalau hari ini matahari tenggelam berarti di barat. Besok matahari muncul di sebelah timur. Kenapa? Karena jauh jaraknya. Kalau kita pernah belajar jarak antara bumi dan matahari, katanya 150 juta kilometer. Tapi nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan begitu dekatnya. Berapa jaraknya? Baca Muslim nomor 2441. Satu-satunya tanda yang ada di langit yaitu matahari. Tapi begitu dekatnya matahari dari kepala manusia ketika itu. Apa kata beliau? 2441. Insyaallah. Dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada manusia, sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Tudna syamsu yaumal qiyamah qadra milin. Didekatkan matahari pada waktu hari kiamat dengan kepala manusia, yaitu dalam jarak mil. 1 mil. Para ulama berbeda pendapat tentang makna mil. Ada yang mengatakan mil adalah sebuah ukuran. Ada yang mengatakan mil bahwa itu adalah celak, stick. Botolnya celak untuk mata, kahl, itu ada sticknya. Nah itu mil namanya. Tapi ada yang mengatakan mil jarak. Ada jarak kilo, ada jarak mil. 1 mil berapa kilo? 1,5, 1,6. Yang jelas gak lebih dari 2 kilo. Ada 1 mil darat, ada mil laut. Begitu dekatnya. Kalau seandainya sekarang 150 juta kilometer jarak matahari didekatkan kira-kira 10 kilo pancer manyar tompotika, kira-kira dadi apa? Nanti cuman jarak dengan kepala cuman 1 mil. Mati nggak manusia? Mati atau tidak? Sudah tidak ada kematian. Kematian sudah berakhir. Karena itu merupakan fase terakhir. Fase kehidupan. Karena urutannya adalah mati, hidup, mati, hidup. Urutannya begitu. Kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa katanya? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Mati. Ketiadaan kita di bumi ini mati. Begitu lahir ke bumi, hidup. Maka lalu Allah menghidupkan kamu. Hidup.
Kemudian kamu dimatikan. Mati, dipisah ruh dengan jasad. Ruh berada di alam barzakh, jasad berkalang tanah. Itulah kategori kematian. Sekalipun ruh berada di alamul barzakh, tapi ketika dipisah keduanya, mati. Baru yang terakhir, tsumma yuhyikum, apa katanya? Dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Jadi setelah kematian kedua, yaitu ketika seseorang dipisah ruh dan jasadnya, kemudian dikembalikan saat malaikat Israfil sahibul qarni meniup sangkakala, maka kembalilah ruh itu ke jasadnya. Sekalipun hancur jasad manusia, tinggal ajbuz zanab, tulang ekor yang masih ada di kuburannya. Dari situlah disusun tubuh-tubuhnya. Kemudian bangkitlah dia di padang mahsyar. Itulah fase terakhir, fase kehidupan kedua. Fase yang setelah itu tidak ada lagi kematian. Sehingga digambarkan mereka ini ibarat diperas keringatnya. Karena panas. Karena matahari begitu dekat, sehingga mereka tidak mati, tubuhnya meleleh, mengeluarkan keringat. Sehingga mereka tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan kadar amalnya. Baca, lanjut, kembali ke Muslim. Apa kata Nabi SAW? Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang megap-megap, terbenam sampai ke mulutnya. Sambil Rasulullah SAW menunjukkan ke mulutnya. Baik. Pada saat itu kondisi sangat mencekam. Sekalipun manusia dikumpulkan, tidak ada batas, tidak ada hijab antara laki dan perempuan. Mereka campur baur jadi satu. Bahkan mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju. Saat itu dikumpulkan bersama-sama. Maka yang ada di dalam benak kita, bagaimana mungkin mereka berkumpul dalam kondisi telanjang, sementara tidak ada pembatas satu dengan yang lain. Hal itu pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lantas apa jawab Nabi SAW? Baca Muslim 2439. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Kelak hari kiamat, manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, sepatu atau sandal. Iya. Yuhsyarun nasa yaumal qiyamati khufatan. Dikumpulkan kelak manusia di hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, alias nyeker. Padahal dulu di dunia pabrik sandalnya luar biasa, sepatunya berapa setel, tapi nanti nyeker. Yang kedua, tanpa busana. Ya, uratan, tanpa sehelai benang pun menempel. Padahal dulu di dunia dia memiliki pakaian yang banyak, bahkan punya pabrik apa? Tekstil. Pabrik baju, pabrik tekstil, semua itu tidak ada artinya. Kembali kepada keadaan semula saat dia dilahirkan, tak sehelai benang pun menempel. Bahkan apa kata Nabi SAW? Dan tanpa dikhitan. Ghurlan, tanpa dikhitan. Ini menegaskan bahwa apa yang dulu hilang dikembalikan. Mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Padahal putulane biyen nang ndi? Hah? Gak mikir bisa. Tapi dikembalikan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu menandakan bahwa manusia ini benar-benar dikembalikan dalam kondisi asalnya, seperti semula. Tidak memiliki apa-apa. Kemudian Aisyah bertanya, apa kata Aisyah? Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah,
Apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Apa jawab Nabi? Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama yang lain. Yauma idzin asyaddu ayyandura ba'dhum ala ba'din. Pada saat itu kondisi sangat mencekam, sangat dahsyat ketakutan manusia, sehingga tidak sempat lagi untuk memikirkan, melihat satu dengan yang lain. Umpama saiki dikumpul no muda kabeh lanang wedok, kira-kira sampean ya apa? Kira-kira. Halo. Melayu enggak? Melayu nang ndi? Ngedek. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar, mereka juga lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari istri pasangan hidupnya dan dari anak-anaknya ketika itu. Mereka pada takut, padahal pengen bertemu, tapi pada saat itu karena kondisi sangat mencekam, mereka justru lari dari orang-orang yang mereka kenal. Itulah keadaan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, di situasi seperti itulah ternyata muncul selebritis. Tokoh padang mahsyar yang dielu-elukan, yang diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pada saat matahari didekatkan, dia dinaungi dengan awannya. Dia ditempatkan di panggung terhormat. Inilah selebritis akhirat. Siapa mereka? Apa kata Nabi SAW? Buka Bukhari 376 KBC. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada 7 jenis orang pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 kelompok manusia yang kelak di hari kiamat dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semoga kita menjadi salah satu di antara mereka. Kurung-kurung wis amin. Saking kepinginnya selamat. Padahal sapa wae wong pitu iku sik durung weruh. Siapa 7 kelompok manusia itu? Dinaungi oleh Allah ketika matahari didekatkan. Orang ini sungguh menjadi perhatian orang-orang padang mahsyar. Siapa mereka? 1, imam atau pemimpin atau kepala pemerintahan yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin dalam konteks luas, dalam konteks sempit. Yang memimpin manusia banyak, dia adalah seorang raja, amir, penguasa. Mungkin dia presiden, atau mungkin perdana menteri, atau apa yang sejenisnya. Tapi ingat, ada skup kecil sebagai pemimpin. Siapa? Antum semua juga pemimpin. Dan dituntut untuk adil. Adil, apa itu? Dha'us syai' bimakanil haq. Menempatkan sesuatu di tempat yang benar. Lawannya zalim, dha'us syai' bi ghairi makanil haq. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka jangan sampai berbuat zalim dalam kepemimpinan kita. Dari skup manapun, yang luas, yang sempit, tapi yang pasti antum semua adalah pemimpin yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata Nabi, buka Muslim 1796.
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? ketahuilah, setiap kamu adalah pengembala atau pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaanmu atau kepemimpinanmu. Ala kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Satu, Seorang amir atau raja atau penguasa atau pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepemimpinannya. tidak semua orang jadi raja, tidak semua orang jadi presiden, tidak semua jadi orang jadi amir. Tapi yang pasti kita akan tetap ditanya atas kepemimpinan, yakni keluarga kita. Apa kata Nabi? Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. Warrijal ra'in ala ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Kepala keluarga, dia adalah pemimpin atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dia akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Bahkan seorang wanita, apa kata Nabi? Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wazzauja, seorang istri, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladih. Dia adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wa mas'ulatun ar-ra'iyati. Mereka juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bahkan seorang budak, kata Nabi, Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya. maka pemimpin-pemimpin yang adil, dia kelak dinaungi oleh Allah dengan awannya. Bahkan dia ditaruh di atas panggung, yang panggung itu terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Allah Jalla Jalaluh. 1794. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Innal muqsitina ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang yang berbuat adil ditempatkan oleh Allah di atas panggung yang terbuat dari cahaya. Ayyaminir Rahman, di sebelah kanan Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Mereka adalah ya'diluna fi hukmihi, adil dalam perkara hukum. Siapa yang dengan perurusan dengan hukum? Siapa? Maka para penegak hukum. Kalau mereka adil, akan ditempatkan di tempat terhormat di hari kiamat. Mungkin dia seorang hakim. Selain hakim, jaksa. Siapa lagi? Lawyer, pengacara. Siapa lagi? Polisi. Siapa lagi? Sing nangkep wong korupsi sapa iki? Termasuk penegak hukum. Kalau dia adil, ditempatkan di atas panggung cahaya kelak di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa mereka itu? Wa ya'diluna, lanjut. Adil terhadap keluarga. Wa ya'diluna fi ahlihi. Adil terhadap keluarga. Siapa keluarga? Istri-istrinya, anak-anaknya, itu adalah keluarganya. Dia wajib berbuat adil. Adil tidak harus punya istri banyak. Istri satu pun harus adil. Karena lawan dari adil adalah zalim. Maka walaupun istrinya satu, pantang berbuat zalim. Berbuatlah adil. Jangan mendoliminya. Maka jadilah rijal, yakni pemimpin yang memiliki qawamun, kepemimpinan, karakter rujulah,
Karena di dalamnya termasuk pertama, raisun sebagai pemimpin, kabirun orang yang dituakan, hakimun yang memutuskan perkara dalam rumah tangganya, bahkan yang keempat muadzibun au murabbiyun yaitu pendidik. Maka dia harus adil kepada istri dan anak-anaknya. Jangan dibiarkan keluarganya tidak terdidik. Dijarno kayak biyen pertama duwe anak sampai saiki anake akeh gede sik gawe sok maca Quran iku wong lanang gak adil. Dijarno bojoe bodoh. Ono enggak? Ono enggak? Insya Allah di sini enggak ada. Ono nang Filipina ya, nang Thailand, insya Allah. Alhamdulillah. Kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendidik keluarga kita. Nah, sekarang tingkatkan keadilan itu sebaik-baiknya. Supaya kita nanti diberikan oleh Allah keutamaan di akhirat. Kemudian adil yang terakhir, apa kata Nabi? Wa ma walahu, apa katanya? Dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Kalau diberi amanah, kerjakan amanah itu dengan baik. Jangan khianat. Berarti dia telah adil terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Inilah orang yang kelak dinaungi dengan awan Allah, naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kedua, kembali ke Bukhari. Pemuda yang terdidik atau terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah. Wa syabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Siapakah pemuda? Usia 0 sampai 15 ghulam. Usia 15 sampai 40 syabab. Usia 40 sampai 60 kuhul. Dan 60 ke atas syuyukh. Makanya dipanggil syekh, yaitu orang tua. Syekh itu nggak mesti alim ulama, karena pengertian syekh itu bisa orang tua, bisa orang yang alim. Kalau dipanggil syekh, anaknya kecil karena ilmunya banyak, berarti karena ilmunya. Tapi antum wis jenggot tua, bongkok, dipanggil syekh, ojo sampai GR, dipanggil syekh dipikir ulama, padahal wong tua. 60 ke atas. Coba kalau kita lihat, gulam berapa tahun? 15. Syabab berapa tahun? Berapa? Berapa tahun? 25 tahun. Kemudian kuhul dewasa, yaitu antara berapa tadi? 40 sampai 60 berapa? 20 tahun. 60 ke atas. Kalau umat Nabi ini usianya 60 sampai berapa? Baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Jarang yang lebih dari itu kalaupun ada. Maka yang lebih panjang rentang waktu manusia hidup di dunia, terutama yakni umat akhir zaman ini, yakni waktu masih muda, masa mudanya, yaitu waktu syabab. Sehingga sampai nanti di akhirat dia akan ditanya, bagaimana kaki ini tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang 4 perkara, 5 perkara. Sehingga salah satu di antara pertanyaan itu adalah tentang masa muda. Apa kata Nabi? Buka Tirmizi 2416. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamati 'inda Allah hatta yus'ala an khamsin. Pada hari kiamat kaki manusia tidak akan pernah bergerak, bergeser sedikit pun sebelum dia sukses ditanya tentang 5 hal. Apa 5 hal itu? Tentang umurnya. An umrihi, tentang umurnya. Fi ma'afna, yaitu untuk apa dihabiskannya. untuk apa dia habiskan.
secara keseluruhan. Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa? wa an syababihi fima abla, dan masa mudanya ditanya untuk apa masa mudanya dihabiskan. Yang ketiga, hartanya dari mana ia mendapatkannya? yang keempat, untuk apa ia membelanjakannya? wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat hartamu dan kemana kau belanjakan. Dan yang kelima, dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui. wa madza amila fi alima fima wa madza amila fima alima, apa yang telah kau kerjakan dari apa yang sudah kau ketahui, yaitu ditanya tentang ilmu. Sudahkah diamalkan? Berarti ada tiga kalau kita total, tentang waktu, tentang harta, tentang ilmu. Waktu yaitu seluruhnya mulai lahir sampai mati, dan khususnya waktu masih muda. Tentang harta, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Dua ditanya, dua sisi. Sisi dari mana kau peroleh, dan sisi kemana kau belanjakan. Dan tentang ilmu akan ditanya, sudahkah diamalkan. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa perkara syabab ini penting. Maka habiskan wahai para pemuda hari-harimu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak melupakan yang wajib, salat 5 waktumu, puasa Ramadanmu, berbakti kepada orang tuamu, dan menuntut ilmumu. Gunakan sebaik-baiknya sampai batas 40 tahun. Karena orang yang sudah sampai usia 40 tahun berarti dia sudah dipanjangkan usianya. Makanya para ulama salaf ketika dia sudah usia 40 tahun, mereka semua pakai tongkat. Karena sudah merasa tua, dan itu sunnah. Anak sing kene gawe teken. 40 tahun gawe teken dilokno wong ngono iku lho. Sik 40 tahun sing gawe teken. Padahal itu sunnah. Para nabi, para rasul, dia membawa tongkat ketika usia 40 tahun. Kenapa? Kalau sudah 40 tahun berarti dia sudah dipanjangkan usianya. Tinggal menunggu waktu-waktu detik bagaimana malakul maut akan mendatanginya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini ada yang masih di bawah 40 tahun ngacung. Wahai syabab, para pemuda, ngacungo. Sing dukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kon wis jenggot tuwa ngono sik ngacung ae kon iku. Anake wis nercel ngono. Ya. Iki maneh ya. Ya. Teko Korea maklum. Baik. Ya bolehlah kita sudah tua tapi jiwa masih muda ya. Tapi kalau sudah lewat 40 itu berarti sudah habis masa mudanya. Tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk dinaungi oleh Allah. Pilihlah peluang yang ketiga. Apa peluang yang ketiga? Baca kembali ke Bukhari. Seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, ini yang bisa dilakukan di atas usia 40. Nabi mengatakan apa? Rajulun qalbuhum mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Untuk apa di masjid? Tidak ada tujuan dia di masjid kecuali dalam rangka untuk memakmurkan masjid Allah. Minimal dia beribadah di dalamnya. Hari demi hari, waktu demi waktu, di sisa usianya dihabiskan di masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah dalam surah At-Taubah, surah ke-9, pada ayat 18, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hanya yang memakmurkan masjid-masjid di Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah man amana billah, yang beriman kepada Allah. Dan beriman kepada apa? Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Makanya kalau ada orang kafir membantu masjid, dia memakmurkan masjid atau enggak? Enggak, karena dia enggak beriman. Yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman untuk apa? Kepada kehidupan akhirat. Kalau enggak beriman kepada kehidupan akhirat, dia enggak akan memakmurkan. Kalaupun dia menyantuni atau menyumbang ke masjid, iku ono karepe. Dan tujuan mereka adalah dunia. Bukan untuk mencari keridhaan Allah Jalla wa Ala. Hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan yang ketiga ciri mereka apa? Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada siapa? Allah. Orang yang memakmurkan masjid itu nggak bisa ditakuti dengan corona. Meskipun corona ada, tetap datang ke masjid. Betul nggak? Betul. Taltulai. Lah wingi kon nang ndi ngilangi. Loh, enggak Ustaz. Hah? Enggak. Ngilang enggak? Enggak. Di mana-mana nih. Nggak takut dengan apapun. Nggak takut meskipun nanti ada yang lebih dahsyat. Ada nggak yang lebih dahsyat dari corona? Tunggu tanggal mainnya nanti. Tunggu nanti. Kenapa? Ujian musibah itu ada bertingkat-tingkat. As-sarra wad-dharra wa khinal ba's. As-sarra, kemelaratan, kefakiran, kemiskinan. Lebih upgrade lagi, ujian apa? Yakni apa? Ad-dharra, sakit, penyakit, wabah. Taruhlah itu wabah. Itu ujian. Lebih dahsyat lagi apa? Wa khinal ba's, yaitu peperangan. Sudah pernah diuji dengan peperangan? Halo? Kira-kira kalau perang terjadi, berseliweran rudal, peluru, sampai takut nggak ke masjid? Halo? Saiki enggak, guru ngerasa no. Alah, sampean ono apa jenenge mercon ae melayu ngono mercon ya. Nanti orang nggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Karena mereka dia diperintah oleh Allah untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid. Dia punya harta, dimakmurkan masjidnya dengan hartanya. Opo sing kurang rek, asine bejat, tuku. Begitu dengan hartanya. Karpet ngelenteng, tuku. Ini seingat saya dulu nih kayu kalau nggak salah. Masih ada? Subhanallah. Berarti belum dirubah. Saya dulu waktu kuliah pernah lomba tartil Quran yang adakan untak. Waktu masih SMA. Saya juara 1 di tempat ini. Belum berubah di tempat ini. Ya, SMA dulu. Lomba antar SMA Surabaya. Dia di masjid ini, saya ingat saya. Belum berubah. Berarti kayu ini seono ya. Burung, Kak Butuh. Tapi sampean kok gak ono ya. Kok ini lahir sih tas gitu. Kalau iku suwe iku. Ini minggu iku. Ustaz Yasri masih ada ya? Ya, salam sama beliau ya. Baik, ikhwatan. Azani Allah wa iyyakum. Jadi, makmurkan masjid. Kalau tidak dengan harta, dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Mungkin kita punya ilmu mengajari anak-anak TPA, baca Quran. Dengan ilmu kau makmurkan.
Iki wis enggak. Gak duwe melarat. Gak duwe ilmu, bodoh. Kira-kira bisa nggak memakmurkan masjid? Yang ketiga, dengan apa? Dengan apa? Dengan tenaganya. Aku sing golong karpete, aku sing ngersi apa nih? Kamar mandi nih. Aku sing nyervis AC nih. Tapi dengan ilmu, ya kan? Gak sembarangan asal diumbah. Ya. Jadi dengan tenaga, dengan power, dengan kekuatan kita bisa memakmurkan masjid. Lagi enggak wis melarat, bodoh, loyo, masih bisa nggak memakmurkan masjid? Halo? Masih bisa. Dengan cara bagaimana? Datanglah ke masjid, laksanakan sholat berjamaah di sana, ramaikan dan makmurkan masjid rumah Allah ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran, pelajaran-pelajaran Al-Quran. Tidaklah orang yang belajar di dalamnya wa yatadarasuna, dia belajar Al-Quran di dalamnya, melainkan apa? Akan diturunkan nazzalat alaikumus sakinah, akan diturunkan sakinah, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, rahmat akan diliputi atau diturunkan kepada mereka. Bahkan malaikat apa? Wa haffat alaihimul malaika, malaikat pun mengelilingi, membentangkan sayap-sayapnya, ridho rela bitalibil ilmi, yakni terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Makmurkan masjid. Ojo malah nang masjid gawa musik, main musik nang mana? Nang masjid. Padahal ini tempatnya malaikat diusir dengan musik. Naudzubillah. Makmurkan masjid, rumah-rumah Allah ini dengan menuntut ilmu di dalamnya, dengan menghidupkan sholat berjamaah, terutama laki-laki. Wajib bagi laki-laki itu sholat berjamaah di mana? Di masjid. Hati yang terpaut di masjid, dimanapun dia berada, tempat pertama yang dicari apa? Masjid. Ngelencer nang dindi, rek sholat nang di, golek masjid. Dudu sing digoleki warung, rek mangan nang di. Mesti nek ngelencer mangan nang di, iya kan? Itu berarti hatinya bukan terpaut ke masjid, tapi hatinya terpaut di warung, warkop, apa nek? Hati kok terpaut di warung, terpaut di masjid. Itulah orang-orang yang akan dinaungi di akhirat. Jangan tiada hari cangkruk ai warung nang warung. Ya, masjid jadikan sebagai base camp kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mengupgrade iman, untuk mendapatkan banyak faedah, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ambil di masjid ini. Boleh, silakan dipakai untuk apa? Latihan bela diri. Boleh? Boleh. Karena Nabi SAW pernah melihat bagaimana orang-orang Sudan bermain pedang dan bermain tombak. Di mana? Di masjid. Tapi ya dikondisikan. Bagaimana caranya? Mungkin ada tempat-tempat ruang khusus di masjid yang dipakai untuk belajar seperti itu. Mau latihan bela diri, silakan. Mau buat strategi bagaimana untuk berjuang menegakkan dakwah, silakan. Atau membangun ekonomi sosial masyarakat kaum muslimin, silakan. Makmurkan masjid rumah Allah itu. Sing penting ojo dodolan, ojo dagangan. Karena Nabi mendoakan tidak akan pernah mendapatkan keuntungan kalau orang berdagang di mana? Masjid. Di masjid. Masih sandalmu hilang, ojo digoleki. Didoakan oleh Nabi gak bakal apa? Kembali yang namanya sandal itu. Sudah ikhlaskan. Tapi takmir ngerti apa? Sedia sandal gawe wong-wong sing kelangan. Apa-apa bingung arep ngomong gak wani. Sandalku hilang. Oh, jangan khawatir. Ayo, iki sampean milih. Monggo, ini sandal diwakafkan untuk mereka yang kehilangan sandal atau kehilangan sepatu. Neckerman. Tambah hebat mana ya dia no sepatu. Ya, luar biasa. Plastik tapi. Makmurkan rumah Allah Jalla wa'ala. Kemudian
Yang Empat. keempat. Iki wis azan. Azan Ustaz. Fadhol, azan dulu. Silakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan dan kita tuntaskan sampai poin yang ketujuh. Walaupun nanti hanya singkat ya, karena waktu yang terbatas. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Siapa yang dinaungi kelak di akhirat dengan naungan Allah? Yang keempat, yakni rajulun da'athu
dzatu manshibin wa jamadin. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Apa katanya? Dua orang yang saling mengasihi karena Allah. Afwan, keliru. Itu nomor 5. Ini nomor berapa? 4. Yang keempat, rajulani. Dua orang tahabba fillahi. Dua orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Sekalipun di sini disebut rajulani, dua lelaki, tentu bukan hanya lelaki yang dimaksud di sini. Dan ini berlaku buat perempuan. Mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi fillah, karena Allah. Bukan senang sesama jenis, bukan. Itu berarti bukan karena Allah. Karena syaitan. Ini sayang menyayang, bersahabat, membangun kasih sayang. Dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dia bersahabat di mana-mana, dia ikut bersama dalam ketakwaan. Berkumpul untuk menuntut ilmu, berkumpul untuk berdakwah, berkumpul untuk amal soleh. Wa tafarraqa alaih. Kalaupun dia berpisah, dia pun semata-mata karena Allah. Mungkin harus menemui keluarganya, dia memiliki kewajiban kepada anak dan istrinya, atau mungkin ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan, dia harus melayani kedua orang tuanya untuk sementara waktu berpisah. Berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Bukan kumpul-kumpul hanya sekedar untuk apa? Ngobrol ngalor ngidul, gak ono juntrunge. Kumpul-kumpul seperti itu udah ada manfaatnya. Kumpul-kumpul isinya gedak, terus berkumpul seperti itu bukan karena Allah. Atau mungkin kumpulnya nek ono panganan, kumpul ono mangane. Kalau mangane gak kumpul, berarti kumpulnya karena apa? Karena ada makanan. Ayo kumpul-kumpul. Apa? Iki ono peluru, enak. Pemenek peluru iki. Ini ono rudal, berarti gede ngono. Jangan hanya berkumpul karena sesuatu karena dunia, tapi karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Orang ini nanti dinaungi oleh Allah, kedua-duanya dihadirkan di hari kiamat. Baik, kemudian yang kelima. Seorang laki-laki yang dirayu untuk berbuat mesum oleh wanita bangsawan cantik, lantas ia menolak dengan berkata halus, "Aku takut kepada Allah." Iya, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita cantik, bernasab baik, keturunan orang baik, dan dia suka kepada laki-laki itu. Laki-laki ini pun suka kepadanya. Dia bukan wanita jalang, tidak. Tapi dia menolak. Secara halus dia katakan, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ono enggak wong lanang koyok ngono saiki? Halo? Kok sing ngomong ngetek ibu-ibu sih? Ya. Ada enggak laki-laki seperti itu para bapak? Zaman sekarang? Kalau seandainya ada, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Jarang orang mendapatkan nikmat dinaungi oleh Allah karena sebab ujian seperti ini. Kenapa? Karena ini merupakan ujian setingkat para nabi, ujian setingkat para rasul. Seperti ujian siapa? Yusuf alaihissalatu wassalam ketika digoda oleh Zulaikha. Yusuf, Zulaikha yang terkenal ceritanya. Padahal keduanya bagaimana? Keduanya sudah sama-sama suka. Keduanya hendak melakukan itu. Bukan Zulaikha saja yang pengen, Yusuf pun pengen sebetulnya. Kata Allah dalam surat Yusuf pada ayat 25, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya
Innahu min ibadinal mukhlasin. Apa kata Allah? 25 saja. 25. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Oh, berarti bukan 25 itu. 24. Itu ya. 25. Sebelumnya itu. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Sebaliknya. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Jadi podo senenge. Lenek sampean tok sing seneng, sing wedok gak seneng, gak termasuk kategori ini. Ya. Jadi sama-sama suka. Atau yang laki suka, yang perempuan sebaliknya. Yang laki tidak suka, yang perempuan suka. Nggak terjadi. Termasuk kategori ini atau tidak? Tidak. Harus sama senengnya. Sing lanang gak gelem apa? Mau aku mau ajak mono konelek. Terang-terangan. Ya. Ternyata tidak terjadinya itu karena apa? Karena si perempuan jelek. Intinya yang laki nggak seneng. Tapi sing wedok ngetek. Sebaliknya juga begitu. Kalau yang laki suka, perempuannya nggak suka, berarti pemaksaan. Tidak termasuk kategori hadis ini. Ini sama-sama seneng. Makanya digambarkan antara Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha senang, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha senang dan hendak melakukan perbuatan itu, dan Yusuf pun pengen melakukan perbuatan itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya tidak melihat peringatan dari Allah, pasti itu terjadi. Tapi Bapak Ibu, jangan berharap untuk dapat ujian seperti ini. Nggak boleh. Kok kan sing budo aku yo? Oh, bablas awakmu. Jangan pengen dapat ujian seperti ini. Ini ujian berat. Pengen dinaungi Allah karena ujian seperti ini. Kepingin rek aku dinaungi. Carane apa? Ini ana wong budo tak tolak. Tapi kok gak ono ya sing budo. Sopo arep nggodho awakmu iki. Dan jangan kita berharap untuk mendapatkan ujian ini. Berat. Ya, berat. Justru kita berdoa, Rabbana apa? La tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ingat surat apa itu? Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat terakhir 286. Mulai dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silakan baca. Itu ada sepenggal doa. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Apa katanya? Semua, Ustaz. Semua enggak apa-apa. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau hukum kami ketika kami mengerjakan perbuatan itu karena apa? Karena lupa atau tidak sengaja. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang saya maksud. Apa doanya? Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan kau bebani kami dengan ujian yang berat sebagaimana ujian orang-orang sebelum kami. Berat enggak ujian seperti itu? Kayak ujian Nabi Yusuf. Abot ya? Abot. Makanya berdoa dengan doa ini. Dan ini kita baca tiap hari kan? Kita baca tiap hari. Kayak jangan harap-harap ono sing nggodho, gak kira. Berarti Allah masih menyelamatkan kita, ya. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, yang ke-6. Terus rajulun dzakarallah, rajulun tasaddaqa
bisadaqatin fa akhfaha. Siapa yang akan dinaungi kelak di akhirat? Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan tangan kanannya. Iya, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah tidak ada seorang pun yang tahu, hatta orang yang terdekat dalam hidupnya. Sehingga digambarkan oleh Nabi, hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminu. Tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini makna majazi, kiasan. Bukan berarti sodako sing kiwa disingit no cikaru. Maksudnya apa? Antara tangan kanan dan kiri dekat atau tidak? Dekat. Artinya kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, orang dekat kita nggak ada yang tahu. Siapa orang dekat kita? Dia adalah istri bagi seorang suami. Sebaliknya, dia adalah seorang suami bagi seorang istri yang bersedekah dengan duitnya sendiri. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah saja dan orang bersangkutan yang tahu. Maka sedekah terang-terangan boleh, tapi lebih utama sedekah bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Makanya Pak, sampai nek sedekah, gak usah cerita bucu. Ngarai rame. Ngarai rame. Sampai cerita. Bu, mau ono wong sakno, Bu. Terus apa? Tak kei sedekah. Sampai kayak piro? 5 juta. Sampai gak tahu belanjani aku 5 juta. Oh, nyai uang 5 juta. Uangnya suwakno, Bu, sakno. Soalnya rondo, Bu. Mulai. Wes mulai. Berarti ada udang di balik. Ya artinya apa? Kalau kasus itu terjadi, gak usah cerita sopo-sopo. Moro-moro nikah. Aku gak ngajari, cuman cerita ngono lho. Moro-moro nikah ngono. Ya itu kan urusanmu dengan Allah kan. Perkara konangan rame ya urusanmu mbek bojomu. Kudu siap mental sampai macem-macem mulai. Ya kan gitu. Jadi siapapun, sedekah apapun, sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Jangan sampai kita apa? Menyebut-nyebut sedekah itu sehingga habis pahala kita. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Iya. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Dengan apa? Nek cari wong kene, ngundat. Nyebut-nyebut. Orang seperti ini kata Nabi disebut al-mannan. Al-mannan termasuk di akhirat dia dicuekin oleh Allah Jalla wa Ala. Wala yukallimuhumullahu ilaih. Orang ini tidak diajak bicara. Wala yuzakkihim. Orang ini tidak disucikan. Walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Siapa di antaranya? Ada 3 ya. Salah satunya al-mannan. Yang pertama al-musbil. Apa? Orang yang berpakaian sampai menyentuh tanah pakaiannya. Musbil. Yang kedua al-mannan. Siapa al-mannan? Suka nyebut-nyebut sedekah, kebaikannya. Iku masjid iku nek gak ono aku gak kira ngadeg iki. Mulai peletakan batu pertama sekaligus terakhir. Lho lah gak ngadeg lah. Mulai pertama sampai terakhir ya, wabe iku tak biayai. Iku yayasan nek gak ono aku gak melaku. Dia ngomong seperti ini kepada orang lain, hatta kepada anaknya, habis pahalanya. Digambarkan oleh Allah Jalla wa Ala. Lanjut. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Apa kata Allah? Seperti orang yang menafkahkan hartanya
karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terus, Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. sekalipun batu itu di atasnya ada tanah, fa asabahu wabilun, ditimpa hujan lebat dari atas, fatarakahu solda, habis tanah yang ada di atas batu itu, bersih, licin kembali. Begitulah gambaran pahala yang hangus. Gara-gara apa? Bil manni. Yang kedua, wal adha, menyakiti hati orang yang menerima. Kadang begitu Pak, ujian orang sodako itu apa? Sing dikei sodako ganya ngati, duwe ponaan di sekolah no, kayak cilik sampai kuliah. Begitu sukses dadi wong soge, kepethuk gak nyopo. Mangkel nggak Pak? Mangkel nggak? Mangkel. Kon gak eling biyen yo. Sapa sing nyekolahno awakmu? Kon cilik digedhekno, gede. Ilingo biyen kon biayai piro sakmono kene. Kon saiki sombong kon yo. Diucapkan itu di depan orang, hancur nama baiknya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Wal adha, menyakiti hati penerimanya. Sama dengan antum, kadang apa? Ngei sedekah wong mis tapi ambek ngamuk. Ayo kono, awas kon rene meneh, langganan kon yo. Sepisan ae kon awas rene maneh. Ngei tapi ambek ngamuk, itu termasuk menyakiti hati. Enggak ada artinya sedekah kita. Mending apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, pemberian maaf, sepunten nggih maklumi. Sing apik. Kadang-kadang apik tapi mbujui. Ngapunten nggih, Jumat miliki mawon nggih. Jumat tutup. Ditulisi, ya kan? Iku bojo iku. Mbuli wong nek gak ngeprank wong ya. Wong kon dinoe teko, tibake gak ono wong iki. Nah, itu menyakiti hati. Jadi ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik min shadaqatin yatba'uha adha, daripada sedekah tapi menyakitkan hati. Sampeyan mertamu nang omahe wong, dikei sedekah. Apa? Kei apa? Roti, kebab. Wah. Hebat gak? Kebab. Hari ngono roti Maria, enak ya. Tapi ngekei ini diuncal glodak, ayo panganan. Wis entekno ngono glodak. Menyakitkan hati, ya. Mending mau kai pohong tapi dengan cara yang sopan. Monggo niki buatan saya sendiri, pohong keju padahal gak ono kejune. Timbangane mau kai roti keju tapi diuncal glodak, emplon ngono. Itu menyakitkan hati. Sama seperti ibu. Bu, dikasih bayaran, dikasih gaji tiap bulan 5 juta diuncalno. Kira-kira apa? Diterima enggak? Oh, dasar motor duit. Enak ndi, Bu? Bojoe ngei 1 juta tapi sopan. Iki mah alhamdulillah dapat rezeki sekian, 1 juta. Iki dikei sak bendel 5 juta, nek gak 10 juta, tapi diuncalno ngono glodak. Milih iku, milih ndi? Sing terakhir apa kedua? 5 juta. Itu asli nih. Baik, yang terakhir karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Baik, siapa yang dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala? Seorang yang mengingat Allah waktu bersunyi lantas meleleh air matanya. Rajulun dzakarallaha, seorang yang mengingat Allah khalian, di waktu menyendiri, di kala sunyi hari, tidak ada orang saat itu. Lantas fafadat aina, air matanya berlinang membasahi pipinya, membasahi sajadahnya, menangis karena takut kepada Allah. Ingat akan dosa yang dia lakukan, teringat akan berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepadanya yang tidak dia mampu membalasnya, dan dia takut akan mendapatkan siksa dari Allah Jalla wa'ala. Menangis ketika mengingat Allah. Orang seperti ini nanti dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala. Zikir, menangis, tapi
rian. Kalau ada orang zikir menangis bareng-bareng, termasuk kategori atau tidak? Tidak termasuk. Syaratnya apa? Kholian, menyendiri. Kalau bersama-sama bisa jadi nangisnya bukan karena Allah, gara-gara sebelah nangis, kanan nangis, kiri nangis, melok nangis. Kenapa? Karena terjadi resonansi, bergetarnya hati karena punya frekuensi yang sama. Sehingga apa? Nangis. Nangis karena sebelah ikut nangis, melok nangis. Atau mungkin nangisnya bukan karena Allah. Apa? Nangis mulai menikah esok nyaur. Nah itu beda lagi. Zikir ingat Allah, ingat akan kebesaran nikmatnya, ingat akan yakni berbagai macam dosa yang telah dia lakukan, sehingga dia takut akan disiksa, diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Orang inilah nanti yang akan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga di antara 7 ini kita termasuk salah satu menjadi kelompok mereka. Kira-kira nomor berapa, Pak? Halo? Sampai 7. Oh, hebat berarti sampai. Kira-kira nomor piro sing paling punya kans besar yang mana, Pak? 34. Nomor 3. 4. Ada lagi nomor 4. Ya kan? Terus yang mana? Nomor 5 mungkin enggak? Wah. Wis aja nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba ya. Nyoba-nyoba Semoga kita yang penting dimudahkan oleh Allah Jalla Gemeter wa'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan ketakwaan kita. Baik para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu sudah terlalu lama, sementara doorpressnya saya ringkesi dulu, karena nanti semakin lama gelisah orang-orang di luar karena mau sholat berjamaah. Maaf, tidak bisa melanjutkan, saya tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.